إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini kami akan menyampaikan materi terkait tentang mata kuliah bahasa Arab dengan capaian tujuan yaitu membahas tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul atau yang disebut dengan naibul fa'il. Di sini perkenalkan dulu sebelum kami menyampaikan penjelasan tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Nama saya adalah Ahmad Munawir, Magister Pendidikan NIDN 213004924. Marilah kita mulai tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Tujuan mempelajari bab ini yaitu agar kita memahami dan bisa membedakan antara fi'il dari sisi bentuknya. Fi'il mabni maklum atau disebut dengan kalimat aktif, sedangkan majhul yaitu kalimat pasif secara pengertian. Langsung saja marilah kita akan menjelaskan tentang al-fi'lu min haitsu bina'uhu. Jadi pembagian fi'il dilihat dari sisi bentuk fi'ilnya tersebut. Adapun pembagian fi'il dilihat dari sisi bentuknya itu ada dua. Yang pertama yaitu al-fi'lul mabni lil maklum. Itu fi'il mabni maklum yang disebut dengan kata kerja aktif. Yang kedua yaitu al-fi'lul mabni lil majhul, atau disebut dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja pasif. Tentu di sini ada perbedaan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Nanti kita akan urai satu persatu di mana perbedaan maklum dan majhul, aktif dan pasif, dan kita berikan contoh-contohnya, kemudian bagaimana caranya kita menjadikan kalimat yang aktif itu dirubah menjadi pasif. Selanjutnya kita membahas pengertiannya terlebih dahulu. Al-fi'lul mabni lil maklum. Apa itu pengertian dari fi'il mabni maklum? Al-fi'lul mabni lil maklum huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il mabni maklum itu adalah kata kerja yang disebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Jadi sebuah fi'il, sebuah kata kerja yang di situ menyebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya itu tidak disembunyikan atau tidak dihilangkan. Itu disebut dengan
fi'il mabni ma'lum. Karena kalau dalam susunan kalimat itu pasti ada eh, dalam bahasa Arab itu setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada kata kerja di situ pasti ada pelakunya. Nah, di sini fi'il mabni ma'lum itu disebutkan pelakunya. Misalnya doroba memukul. Siapa fa'ilnya? Zaidun. Zaid memukul. Ya, doroba Zaidun. Maka doroba itu fi'il mabni ma'lum. Kataba Amrun. Amr telah menulis. Di Amrun di situ sebagai fa'il. Sehingga dalam fi'il mabni ma'lum itu fa'ilnya disebutkan bersamaan dengan fi'il tersebut. Nah, itu berada di dalam kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah halaman 231. Selanjutnya yaitu al-fi'lul mabni lil majhul. Apa pengertian daripada fi'il mabni majhul? Al-fi'lul mabni lil majhul huwa ma hudifa fa'iluhu wa halal maf'ul bih makanahu wa summiya naibul fa'il. Jadi fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang dihilangkan fa'ilnya dan digantikan tempatnya fa'il tersebut oleh maf'ul bih. Nah, hal itu yang disebut dengan naibul fa'il. Contohnya tadi doroba Zaidun Amron. Doroba memukul, Zaid memukul Amr. Kemudian dia dimajhulkan, dipasifkan dari kalimat aktif menjadi pasif, menjadi duriba Amrun. Amr yang sebelumnya kedudukannya menjadi maf'ul bih, dia ditempatkan di tempatnya fa'il Zaidun yang dibuang. Jadi Zaidnya dibuang. Kemudian kalimat fi'ilnya itu dimajhulkan menjadi duriba Amrun. Amr dipukul. Itu pengertian daripada fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara pembuatan fi'il mabni majhul atau naibul fa'il. Nah, ini cara membuat fi'il mabni majhul atau membuat naibul fa'il. Perlu diketahui bahwasanya fi'il itu jumlahnya ada 3, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dari 3 fi'il tersebut hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang bisa dimajhulkan, yang bisa dibuat naibul fa'il. Yang fi'il amar itu tidak bisa. Kenapa? Karena fi'il amar itu dia menunjukkan arti perintah atau arti tolak menyuruh. Sedangkan kalau dia dirubah menjadi majhul, dirubah menjadi naibul fa'il, maka dia akan berubah sifatnya. Artinya akan berubah menjadi khobar, akhbar, ya, memberi kabar. Sehingga fi'il amar di sini tidak bisa dimajhulkan.
Nah, kita membahas cara membuat fi'il mabni majhul atau membuat naibul fa'il dari kata fi'il madi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kalimat fi'il madi itu didumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Itu didomah harokat awal fi'il madinya wa kusira dan dikasroh ma qabla akhirih, harokat huruf sebelum akhir. Ini digunakan untuk fi'il sahih, bina misal, bina nakis, dan bina lafif. Sedangkan kalau fi'il dari bina ajwaf, dia usiroma qabla harfil illati, dikasroh huruf sebelum huruf ilat, karena bina ajwaf itu yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi sebelum huruf ilat itu dikasroh ketika fi'il madinya berupa bentuk bina ajwaf. Contoh untuk bina sahih dari wazan fa'ala itu dimajhulkan, yaitu menjadi tumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri, fu'ila. Huruf awalnya fa, huruf sebelum akhirnya ain. Fa-nya didomah, ainnya dikasroh menjadi fu'ila. Contoh lain dari bina sahih, kataba dimajhulkan menjadi kutiba. Dari bina misal wawi itu ada walada. Walada dimajhulkan menjadi wulida. Domah awalnya dan dikasroh sebelum akhir. Di sini ada Roma. Roma dimajhulkan menjadi rumya. Kemudian ada waqo. Waqo fi'il madi kita majhulkan menjadi wuqiya. Nah, ini contoh yang dari bina ajwaf, yaitu qala. Qala ketika dimajhulkan dia menjadi qila. Qala berkata, qila dikatakan. Jadi majhulnya dikasroh awalnya karena dia bentuknya dari bina ajwaf. Jadi ini cara membuat fi'il mabni majhul daripada fi'il madi. Jadi kita lihat dulu bentuk fi'ilnya itu binanya apa? Apakah sahih, misal, nakis, atau lafif, atau bina ajwaf. Kalau bina ajwaf dikasroh awalnya, huruf sebelum huruf ilat ini dikasroh. Selanjutnya kita cara membuat fi'il mabni majhul dari fi'il mudhari'. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir daripada fi'il mudhari'. Ini untuk bina sahih, misal, bina nakis, dan bina lafif. Contohnya yaf'ulu dimajhulkan menjadi yuf'alu. Yaktubu dimajhulkan menjadi yuktabu. Yalidu menjadi yuladu. Yaki menjadi yuko. Sedangkan kalau bina ajwaf, dumma awaluhu wa yuklabu harfal illati alifan qabla akhirih. Contohnya yaqulu.
Dimajhulkan menjadi yuqalu. Wawunya diganti alif, huruf ilatnya. Nah, ketika sudah dimajhulkan, maka dia artinya juga akan berubah. Nah, tadinya menulis, dia menjadi ditulis. Berkata, jadi dikatakan. Ini diantaranya contoh-contoh cara membuat fi'il mabni majhul dari fi'il madi dan fi'il mudhari. Saya kira caranya sangat mudah, jadi bisa kita praktekkan dengan fi'il-fi'il yang lain karena banyak sekali kata kerja. Nah, cara merubahnya nanti kita tinggal mendomah awalnya dan mengkasrah sebelum akhir untuk fi'il madi dan mendomah awalnya dan fathah sebelum akhir untuk fi'il yang lain. Selanjutnya pembagian naibul fa'il itu ada dua. Jadi fi'il mabni majhul atau naibul fa'il itu ada berupa naibul fa'il yang berupa isim dhohir dan ada naibul fa'il berupa isim dhamir. Isim dhohir itu artinya isim yang di situ memang dhohir tampak. Kalau dhamir itu sebagai kata ganti. Contoh naibul fa'il isim dhohir, duriba zaidun, zaid dipukul. Yudrabu zaidun, zaid dipukul. Ukrima amrun, yukramu amrun, amr dimuliakan. Ini contoh untuk naibul fa'il isim dhohir. Yang kedua naibul fa'il isim dhamir. Isim dhamir itu ada 12. Ya. Contohnya duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duribti, duribat, duribu, duribna. Kita penggunaannya ini nanti kita sesuaikan dengan kondisi kita. Yang kita sebut itu, yang kita mau buat kalimat pasif itu orangnya ada dohir atau dhamir. Itu nanti kita sesuaikan. Mungkin di situ ada dua untuk naibul fa'il ini. Jadi itulah pembagian daripada naibul fa'il, ada dua. Nah, contoh-contoh naibul fa'il ini nanti ada banyak juga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran juga terdapat banyak contoh-contoh, ada yang aktif, ada yang pasif. Nanti kita akan lihat contoh-contoh kalimat pasif atau majhul, fi'il majhul yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita simak terlebih dahulu contoh yang terdapat di dalam Al-Quran tentang fi'il mabni majhul. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kalau kita lihat dari contoh Al-Quran tadi, di sini ada dua kalimah fi'il mabni majhul. Yaitu yang pertama pada lafadz
Iza dzukirallahu dzukira, dia dimajhulkan. Sebenarnya fi'il maklumnya yaitu dzakara, berupa fi'il madi, kemudian dimajhulkan menjadi dzukira. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Itu ada kata tuliyat. Asal maklumnya yaitu cala. Cala dimajhulkan menjadi tuliyat. Karena dia mu'annas sehingga ditambahi tak marbutoh. Ini contoh fi'il mabni majhul berupa fi'il madi yang berada di dalam Al-Quran, salah satunya. Di sini ada dua, dalam satu ayat ada dua contoh. Selanjutnya kita simak yang di ayat-ayat yang lain. Ghulibatir Rum. Telah dikalahkan bangsa Romawi. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? قتل أصحاب الأخدود. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Ayat yang selanjutnya yaitu awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Pada lafaz yang berwarna merah, wa yutakhattafun nas. Di situ dia berupa fi'il mudhari', sehingga cara majhulnya yaitu dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir. Huruf yang pertama di dhammah yu, huruf sebelum akhir di fathah. Takhattafu, jadi majhul, dia menjadi pasif. Ayat yang selanjutnya yaitu kutila ashabul ukhdud. Binasa, yaitu orang-orang yang membuat parit. Kutila, lafaz aslinya yaitu qatala, maklumnya. Kemudian dia dimajhulkan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih menjadi kutila. Contoh ayat yang terakhir di Al-Quran yaitu duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihabalim minallahi wa habalim minan nas. Ada duribat alaihim, duribat, maklumnya doroba, dimajhulkan dumma awaluhu wa futiha ma qabla menjadi duribat. Itu ada dua, wa duribat alaihimul maskanah. Demikianlah contoh-contoh tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul.
Di dalam Al-Quran kami hanya menyontohkan yang fi'il mabni majhul karena yang maklum di situ sangat banyak sekali. Jadi yang aktif dan yang pasif itu semua ada di dalam Al-Quran. Hal ini sangat penting bagi kita untuk memahami percakapan bahasa Arab, untuk membuat kalimat yang kita inginkan dari kalimat aktif ataupun pasif. Ini yang perlu kita ketahui. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih dari awal hingga akhir banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.